gugatan yang dilayangkan oleh Uni Eropa kepada Indonesia mengenai sengketa nikel di Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO kini memasuki babak baru, di mana pada kemarin sore waktu Jenewa, Swiss, Uni Eropa ini memberikan notifikasi bahwa mereka akan terus melanjutkan proses sengketa nikel di WTO, yang di mana prosesnya ini pembahasan sengketa ini akan dilaksanakan pada 25 Januari 2021. Dan menanggapi hal tersebut, pemerintah Indonesia menyatakan siap untuk meladeni tuntutan yang dilayangkan oleh Uni Eropa. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan saat ini pemerintah tengah mempelajari tuntutan yang dilayangkan oleh negara-negara Uni Eropa serta mengikuti aturan penyelesaian proses sengketa di WTO sesuai dengan aturan yang disepakati. Pemerintah Indonesia juga akan menyiapkan tim hukum terbaik untuk menghadapi sengketa nikel di WTO ini, dan pemerintah juga memastikan bahwa akan memperjuangkan hak-hak perdagangan Indonesia demi kepentingan rakyat. Jika kita mengulas terjadinya sengketa ini berawal dari Indonesia yang memutuskan untuk menyetop ekspor biji nikel pada 2019 lalu dan sudah berlaku per Januari 2020. Pemerintah ingin agar biji nikel yang dihasilkan di dalam negeri ini bisa menjadi bahan baku atau menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah. Uni Eropa kemudian menggugatnya ke WTO pada November 2019 dan berlanjut pada periode konsultasi di Januari 2020 yang berakhir gagal. Uni Eropa meminta WTO membentuk panel untuk memutuskan kasus tersebut dengan alasan bahwa larangan yang diberikan oleh Indonesia mengenai ekspor biji nikel dan pemrosesan dalam negeri mengenai biji nikel, biji besi ini merupakan hal yang ilegal dan tidak adil bagi produsen Uni Eropa. Sedangkan permintaan Uni Eropa ini terbilang cukup tinggi ya bagi nikel Indonesia, di mana Indonesia ini memiliki menjadi penghasil biji nikel terbesar, dan Uni Eropa ini sangat membutuhkannya senilai 20 miliar dolar Amerika Serikat. Produksi baja tahan karat Uni Eropa dan 10 tahun terakhir ini produksinya ini di level terendah. Mereka beranggapan bahwa aturan yang dimiliki oleh Indonesia mengenai minerba ini telah menyulitkan pihak Uni Eropa untuk bisa berkompetisi dalam hal industri. Namun setelah dipelajari oleh pemerintah Indonesia, jumlah komoditas nikel yang diimpor oleh Uni Eropa dari Indonesia ini kecil, namun tetap dianggap mengganggu produksi dari negara-negara di kawasan Uni Eropa. Pada prinsipnya pemerintah Indonesia berkeyakinan bahwa aturan yang dimilikinya ini demi menjaga sumber daya alam dan juga untuk memastikan komoditas tersebut ini benar-benar milik pemerintah Indonesia. Namun di sisi lain pemerintah saat ini juga berkomitmen untuk melakukan kerjasama dan menciptakan nilai tambah dari perdagangannya dengan Uni Eropa dan juga antara Uni Eropa dan Indonesia, meskipun tetap sangat menyayangkan adanya tuntutan tersebut yang dilayangkan oleh Uni Eropa. Namun sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum, Indonesia ini menilai upaya yang telah dilakukan Uni Eropa ini sudah tepat dan Indonesia akan turut mengikuti prosesnya. Dan berikut pernyataan lengkap dari Menteri Perdagangan Indonesia, Muhammad Lutfi selengkapnya. Keyakinan bahwa aturan-aturan yang kita kerjakan itu bukan saja untuk menjaga sumber daya alam kita agar menjadi baik, itu basis pertamanya, dan yang kedua adalah memastikan bahwa barang-barang komoditas itu adalah milik pemerintah Indonesia. Ya, kalau kita ini adalah satu bagian yang sangat penting. Nah, kita pastikan bahwa kita harus mendalami, kita mempelajari apakah yang dituntutkan oleh Uni Eropa itu, dan kita akan ikuti proses sengketa ini sesuai dengan aturan yang sudah kita sepakati.